Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan pendidikan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan 5W plus 1H, yaitu what, why, who, where, when, dan how. Di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dirumuskan, teknik dan metode yang dipergunakan, dan sumber yang diperdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana perencanaan pendidikan ini memiliki tujuan yang mana telah dikutip dari Debdiknas pada tahun 2006 yang menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di lingkup sekolah bertujuan untuk menjamin agar perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Selanjutnya, untuk mendukung koordinasi antar pelaku sekolah dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pendidikan juga mempunyai pendekatan. Berdasarkan besaran organisasi, perencanaan pendidikan memiliki skop dari ukuran mikro, meso, dan makro pada tiap jenis, jenjang, dan satuan pendidikan dalam perumusannya. Perencanaan pendidikan dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan permintaan sosial, dan pendekatan nilai balik, serta pendekatan biaya efektivitas. Yang pertama, pendekatan perencanaan tenaga kerja, yaitu contohnya seperti program life skill yang ada di sekolah dan broad-based education. Yang kedua, pendekatan permintaan sosial, contohnya seperti pendidikan inklusif wajar 9 tahun. Dan yang ketiga, pendekatan nilai baik, contohnya PSG atau pendidikan sistem ganda, atau program MBS dan dana lainnya. Serta pendekatan sistem seperti contoh perencanaan sekolah efektif, program peningkatan mutu pada setiap perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, memperbaiki hasil pendidikan. Yang kedua, membawa perubahan yang lebih baik. Demand driven, menyeluruh, keterkaitan dengan RPS, rencana pendidikan dinas provinsi, Restranada, Reptada, dan sebagainya, serta partisipasi, keterwakilan, data driven, realistis sesuai dengan hasil analisis SWOT, berdasarkan pada hasil review dan evaluasi, keterpaduan, holistik, transparansi, dan keterkaitan serta kesepadanan dengan rencana-rencana instansi terkait. Jenis-jenis dan lingkup perencanaan. Yang pertama, perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling atas ke bawah. Yang kedua, perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling bawah ke atas, diagonal horizontal planning, rolling plan, gabungan top down dan bottom up planning, perencanaan strategis, dan perencanaan operasional. Selanjutnya, tahapan perencanaan. Di sini tahapan-tahapannya mengutip dari tahapan yang disusun oleh tim peningkatan mutu SMP Debdiknas pada tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan strategis, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini. Yang ketiga, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang, mencari kesenjangan antara butir 2 dan butir 3. Berdasarkan hasil butir 4, disusunlah rencana strategis dan rencana operasional,
melaksanakan rencana pengembangan pendidikan kabupaten atau kota, dan yang terakhir, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.